Halo Sobat Karangan Farm, kali ini kita akan melakukan pemotongan pada daun timun yang sudah berusia sekitar 17 hari setelah tanam. Nah, pemotongan daun timun ini kita potong nanti di bagian bawah, yaitu di bagian daun tapal kuda dan juga beberapa daun di atasnya. Nah, inilah kondisi tanaman yang sudah berumur sekitar 17 hari dan siap untuk dilakukan pemotongan daun dan juga beberapa batang, karena memang timun ini sudah hampir memasuki masa tumbuhan buah. Nah, pemotongan daun ini juga bertujuan agar nantinya jika timun ini bertumbuh tinggi ataupun menjalar ke atas, itu tidak terbebani dengan daun-daun yang berada di bawah yang memang kondisinya itu sudah tidak produktif lagi gitu. Nah, ini adalah beberapa daun timun, ada beberapa pohon timun yang sudah siap dipotong daunnya. Nah, daun kapal itu seperti daun tapak kapal itu seperti apa? Ini adalah daun tapak kapal yang memang harusnya dipotong gitu. Nah, daun ini itu terbentuk paling awal sejak timun itu mulai bertumbuh dari kecambahnya atau mulai awal pertumbuhan. Nah, daun ini harus dipotong. Kenapa? Sebabnya gitu. Daun ini harus dipotong karena memang daun ini itu sudah tidak mempunyai fungsinya lagi, dan dikhawatirkan kalau dibiarkan begitu saja, misalkannya pembusuk itu akan mempercepat pertumbuhan dari jamur yang akan tentunya mempengaruhi batang-batang yang di daerah bawah ini. Padahal batang-batang yang di daerah bawah ini adalah batang-batang yang utama gitu. Andaikan seandainya mati, tentu saja ini juga akan mempengaruhi kehidupan dari timun itu sendiri. Nah, selanjutnya itu kita perlu memotong beberapa cabang di atasnya itu. Cabang-cabang yang seperti ini itu juga harus dipotong. Karena apa? Karena memang selain untuk memperpanjang usia timun, juga untuk memperbanyak hasil dari panen yang kita harapkan gitu. Karena untuk timun itu sendiri produktifnya itu berada di batang atau daun dari bawah itu sekitar 11 dan seterusnya. Jadi mulai daun ke-11 itu adalah pertumbuhan untuk buah yang paling produktif. Jadi memang ada pertumbuhan buah dari batang 3, 4, 5 dan seterusnya hingga 10, tapi memang yang paling produktif itu berada di batang daun yang berada di angka 11. Nah, sobat, kemarin juga ini timunnya habis kebanjiran ya. Jadi air di sini itu meluap hampir sampai segini ya. Ini ada bekas-bekasnya. Dan ini juga perlu dilakukan pemotongan daun-daun bawah untuk tujuannya itu menyehatkan kembali timun yang kemarin habis kebanjiran dan juga menghambat pertumbuhan jamur. Karena beberapa daun itu terindikasi adanya jamur. Seperti ini sobat, ini adalah kemarin bekas kebanjiran. Nah, ini daun-daun yang memang terindikasi jamur sehingga perlu dilakukan pemotongan. Tujuannya adalah untuk menyehatkan tanaman itu kembali gitu. Ini nanti kita potong. Setelah dipotong sebaiknya juga diberikan fungisida, karena fungisida itu juga akan menghambat pertumbuhan jamur, sehingga daun-daun yang berada di atasnya itu nanti pertumbuhan jamurnya bisa dikendalikan. Nah, kita untuk memotong daun ini kita perlu menggunakan alat bantu berupa gunting. Nah, bagaimana cara pemotongannya itu? Untuk pemotongan daun tapal kuda ini itu kita tidak boleh memotong hingga pangkalnya, melainkan kita harus memotong di bagian sininya itu. Kira-kira ya kurang lebih 1 cm dari batang. Karena apa? Karena untuk menghambat pembusukan. Jadi dikhawatirkan kalau kita memotong terlalu dekat di sini, itu nantinya pembusukan itu dikhawatirkan akan mencapai batang. Tetapi kalau misal potongannya di sebelah sini itu seperti ini, itu pembusukan mungkin hanya sampai segini gitu, dan batangnya tetap aman. Dan seperti ini pemotongannya ya, terus seperti ini dan juga seperti ini. Nah, untuk pemotongan daun atasnya itu bagaimana, yang memang itu juga tidak diperlukan ya, kita harus memotong dikasih jarak juga gitu.
Nah, untuk yang ini batang yang di atasnya itu kurang lebih jaraknya sekitar 2-3 cm dari batang. Seperti ini. Kemudian atasnya juga diperlukan jika memang harus dipotong. Ya, seperti itu. Nah, kemudian nanti juga perlu dipomok apabila tanamannya itu masih cukup kecil. Misalkan baru ada pertumbuhan 2-5 daun. Kita potong satu terlebih dahulu jika nanti sudah ada pertumbuhan daun lagi ke atasnya. Kita nanti bakalan memotong daun memotong daun yang berada di batang timun itu sendiri ya. Kita potong seperti ini ya. Dan kita juga akan melakukan pemotongan terhadap daun-daun yang lain, terhadap daun pohon yang lain seperti ini. Nah, pemotongan daun timun di bagian bawah terutamanya juga menurut penelitian itu akan menghasilkan buah yang jauh lebih besar. Kemudian bobot, kemudian jumlah buah juga lebih banyak gitu. Karena apa? Karena nutrisi yang dialirkan oleh batang itu nantinya tidak termakan oleh daun-daun yang berada di sebelah sini gitu. Tetapi terus dialirkan ke atas dan nutrisinya itu akan tertangkap maksimal oleh buah-buah yang memang menjadi tujuan kita untuk dipanen gitu. Jadi memang mengharuskan daun-daun yang seperti ini itu harus dipotong. Nah, ini juga hampir terdapat bunganya. Jadi ini juga nggak apa-apa, kita potong saja karena memang kita sedang untuk mencegah masa pertumbuhan buah lebih dini, karena memang ini baru berusia sekitar 17 hari. Normalnya itu berusia ya 25 hingga 1 bulan lah, itu baru kita maksimalkan di pemanenan buahnya gitu. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwasanya jika tidak dilakukan pemotongan pada daun bagian bawah, itu tentunya nutrisi yang diserap oleh tumbuhan dari akarnya itu akan berkumpul di bagian bawah saja, sehingga bagian atasnya itu nanti pertumbuhannya itu menjadi terhambat dan pertumbuhannya juga terlambat gitu. Nah, seperti contoh pohon yang ini adalah pohon yang sudah berbunga. Nah, ini akibat terlambat melakukan pemotongan dari daun yang berada di ketiak daun. Nah, ini juga kita harus potong dari ketiak daun itu sendiri supaya untuk menghambat pertumbuhan buah. Karena jika pohonnya masih segini gitu, itu otomatis pertumbuhan buahnya itu nanti akan tidak maksimal, sehingga perlu kita potong. Tidak apa-apa, karena ini tidak akan mempengaruhi dari pertumbuhan ke atasnya. Justru ini akan mengalirkan nutrisi yang banyak itu ke bagian atas pohon itu sendiri. Nah, ini adalah contoh-contoh daun yang memang terindikasi terserang jamur. Nah, ini juga harus dipotong. Kenapa? Untuk menghindari pertumbuhan jamur yang semakin banyak. Kalau bisa kita hambat dari sekarang, tentunya jamur-jamur itu bisa dapat dikendalikan. Ini juga batang yang sudah memang harus, daun yang memang harus sudah dipotong. Bunganya juga, bakal bunganya juga harus dilakukan pemotongan. Nah, ini adalah salah satu pohon yang tertinggi daripada pohon yang lain. Jika dihitung itu sudah ada satu dari daun tapal kuda, 1, 2, kemudian 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kemudian nanti buah itu akan maksimal di antara cabang daunnya 11, artinya berada pada daerah sini gitu ya. Kalau kita ukur dari bawah dan dari bagian bawah itu kurang lebih sekitar 90 sampai 1 meter ya untuk rata-rata normal pertumbuhan pohon timun ini. Jadi sekitar ukuran 1 meter itu buah ini baru
maksimal pertumbuhannya itu. Jadi nanti di cabang-cabang ini kita biarkan agar mengalir biarkan agar nanti pertumbuhan buahnya itu semakin lebat. Dan juga ini adalah kondisi yang musim hujan, jadi nanti saya akan memotong daun-daun ini sebanyak 4 tangkai ya, dari bawah, kemudian daun seterusnya, jadi 1 2 3 4. Saya akan memotong hingga sebelah sini, yaitu 4 daun dari atas daun kapal, yaitu daun yang memang pertumbuhan paling awal di bawah. Karena apa? Karena di masa penghujan ini populasi jamur itu meningkat gitu. Beda dengan musim kemarau, kita mungkin hanya perlu memotong 2 daun berada di 2 daun dari atas daun kapal itu sendiri. Karena memang di musim bukan penghujan atau musim kemarau itu kondisi bakterinya atau kondisi jamurnya itu tidak sebanyak di musim penghujan seperti ini itu. Nah, mungkin itu saja ya cara untuk memotong daun kapal di bagian bawah dan juga daun-daun di atasnya itu. Dan tujuannya mungkin ya sudah kita ketahui ya. Yang pertama itu memang untuk mengurangi populasi jamur di musim hujan seperti sekarang ini. Kemudian untuk melancarkan nutrisi dari batang bawah menuju atas, sehingga nantinya apabila aliran nutrisi itu sampai ke atas secara langsung, otomatis bakal buah yang terbentuk itu juga akan diharapkan semakin banyak gitu. Kemudian buah yang maksimal pertumbuhannya itu nanti berada di batang 11 dan seterusnya. Jadi diusahakan lanjaran teman-teman itu tinggi menjulang ke atas, paling tidak 150 cm hingga 2 meter. Itu adalah lanjaran yang maksimal. Oke, mungkin itu saja. Sampai bertemu di video-video selanjutnya dari Karangan Farm. Nanti kita akan update cara perawatan tumbuhan timun ini dan juga tumbuhan-tumbuhan yang lain. See you, terima kasih.